luar biasa. Yes. Dan ini juga akan memberkati kita semua tentang hidup lebih berharga daripada Yes. uang. Amin. Oke, kita akan Amin. awali dengan doa. Ya, mari kita berdoa dan kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat kita masing-masing dan kita diberkati melalui firman Tuhan pagi hari. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyambut berkat-Mu di hari ini karena kami tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Mari berkati kami Tuhan dengan firman Allah yang meneguhkan iman kami, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita dan kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, mari Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau mengurapi pendengaran kami, urapi mata roh kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami yakin, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berbahagialah kami yang datang, dan dalam anugerah-Mu kami percaya berkat ini punya kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, pagi ini saya akan bicara bahwa hidup lebih penting daripada uang. Ya, ini kita bicara tentang bagaimana versinya Allah kepada kita umat pilihan Tuhan. Ya, memang uang itu adalah bagian dari kebutuhan hidup, saudara. Ya, karena tanpa uang kita nggak bisa beli beras, tanpa uang kita nggak bisa beli sesuatu yang adalah kebutuhan kita. Tetapi mengapa tema pagi hari ini saya katakan hidup lebih berharga daripada uang? Ini penting banget untuk kita renungkan karena saya yakin bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan ada pada saudara dan saya. Mari kita akan baca satu ayat dalam kitab Lukas pasal yang ke-12. Biarlah ayat-ayat ini akan meneguhkan iman. Ayat 24 kita akan baca bersama-sama di rumah masing-masing. Mungkin saudara juga di jalan. Ya, mari simak firman Allah ini dan berkati hatimu, berkati pikiranmu supaya engkau dikuatkan dan diteguhkan. Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 24. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberikan makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Wow. Amin. Nah, ini bagian penting supaya kita bisa lihat bagaimana hidup kita mengalami berkat Tuhan. Kita lanjut ke ayat-ayat yang berikutnya, kita lanjut sampai dengan ayat yang ke 34 ya. Kita lanjut sampai dengan ayat 34. 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ya. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Wow. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Yes. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. 33. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Haleluya. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Wow, luar biasa. Firman Tuhan ini sangat-sangat memberkati kita pagi hari ini. Makanya tema yang saya angkat adalah apa? Hidup lebih berharga daripada uang.
Walaupun memang uang itu kita perlukan, tetapi kadang-kadang ada banyak orang memfokuskan diri kepada uang dan lupa betapa berharganya kehidupan ini yang perlu didandani, yang perlu dibangun, yang perlu dikuatkan, yang perlu untuk menerima anugerah Tuhan melalui firman-Nya supaya engkau mengalami sukacita, damai sejahtera, dan ada kelegaan dalam hati. Tuhan bicara tentang hal hati sebenarnya. Kalau dari ayat ini, bagaimana hati kita berpaut. Dan orang-orang yang berpaut kepada hati Tuhan, artinya melekat dengan Tuhan, dia akan menghargai hidupnya, dia akan menghargai setiap perkataannya, dia menghargai semua pemikirannya, dia menghargai bagaimana sikap hatinya dalam menghadapi masalah-masalah dan persoalan. Jadi sebenarnya Tuhan lagi menekankan begini, kalau uang itu engkau gunakan untuk kebutuhanmu, engkau perlukan untuk kebutuhanmu, sebenarnya engkau nggak perlu khawatir. Itu sebenarnya nggak perlu khawatir. Kenapa? Tuhan memberikan penjelasan sangat luar biasa, ya. Tuhan berkata bahwa burung-burung di udara, bahkan bunga bakung, semua yang ada itu nggak dipelihara oleh tangan manusia, tetapi itu membuktikan bahwa Allah pencipta, dia memelihara semuanya. Bahkan dia berkata bahwa kemegahan, perhatikan bunga bakung itu di ayat 27, yang tidak meminta dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya Tuhan ingin katakan begini, semua yang engkau lihat, semua yang engkau pandangi, semua yang engkau tahu secara mata akal manusiamu, itu dari mana bisa ada? Dari mana bisa seindah itu, gitu ya. Tuhan ingin katakan bahwa engkau lebih, saudara, engkau lebih berharga dari semua ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, kata engkau lebih berharga inilah yang kadang-kadang kita sebagai manusia, kita Tuhan yang paling mulia, lupa untuk bersyukur, lupa untuk melihat bagaimana hidup kita yang sangat berharga ini, sehingga kita menggunakan kata-kata kita nggak baik, hati kita pun nggak baik dalam menghadapi masalah persoalan. Bahkan pikiran, ada banyak orang yang tertekan. Kenapa? Karena cemas kehidupannya. Nah, kalau saudara hidup adalah hidup oleh karena anugerah, hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, saya yakin engkau akan lebih banyak bersyukur karena engkau tahu hidupmu lebih berharga daripada segala sesuatu yang engkau sedang lihat dengan mata jasmani. Tuhan berkata jangan engkau khawatir soal makan dan minum, padahal memang uang dibutuhkan untuk hal itu, ya, untuk makan, untuk minum, untuk pakai. Tetapi Tuhan yang katakan bahwa lebih dari apa yang engkau cari secara mata jasmani, engkau harus memperhatikan hidupmu lebih berharga. Nah, kata yang lebih berharga ini bahwa hidup kita nggak bisa dibeli dengan uang, oleh karena situasi kondisi pun nggak bisa menukar tentang harga dari hidup saudara. Itu menunjukkan bahwa hak kepemilikan saudara, hak kepemilikan bahwa engkau dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, ini mari kita semakin menarik mendengar firman Allah. Karena kita lebih berharga, karena kita ini adalah makhluk yang paling mulia, ya. Mari pergunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itu baru connectingnya, itu baru pas, saudara. Jadi kalau engkau sebagai makhluk mulia, engkau sebagai orang yang sangat berharga di mata Sang Pencipta, tetapi engkau membiarkan hatimu galau, hatimu tawar, hatimu sedih, ya, sampai akhirnya melukai, ya, jiwamu karena engkau tidur gak nyenyak, engkau makan pun gak enak. Sekalipun makanan yang engkau makan pun itu adalah makanan yang enak, tapi persisnya gak enak. Kenapa? Karena sikap hatimu lagi gundah-gulana. Nah, ini saudara, ini ciri-ciri kalau kita nggak menghargai hidup kita. Karena orang yang menghargai hidupnya akan melihat betapa berharganya dia di mata Tuhan, sehingga dia menjalani hidupnya dengan penuh ucapan syukur. Sekalipun ada banyak pergumulan, banyak masalah yang mungkin dia hadapi, tapi dia tidak akan menurunkan standar yang dimana Tuhan sudah nyatakan buat dia bahwa dia lebih berharga dari segala ciptaan yang lain. Nah, ini yang kita perlu lihat, bahwa kecemasan hati kita, kekhawatiran jiwa kita, ya, itu melemahkan kita. Bukankah hal-hal ini membuat saudara akhirnya menurunkan harga yang dimana Tuhan kasih buat saudara, bahwa engkau sangat berharga, lebih dari soal makan dan minum, lebih dari apa-apa yang engkau khawatirkan itu. Jangan cemaskan hatimu. Nah, ayat 29 dalam Lukas 12 menjelaskan sangat luar biasa, ya. Ayat 29 saya akan baca buat saudara semua di dalam Lukas 12. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum,
hatimu, dan janganlah cemas hatimu. Nah, saya ingin garis bawahi, jangan cemas hatimu, jangan gelisah hatimu. Ada banyak orang tersiksa dalam jiwanya, ya, tersiksa di dalam pemikirannya, ya, dia melukai dirinya sendiri, ya, hatinya dilukai sendiri karena tadi menurunkan standar harga yang dimana Tuhan udah berikan buat dia. Ya, jadi kalau saudara menghargai hidupmu, engkau akan membuktikan hidupmu ada dengan siapa, gitu ya, nggak sembarang dalam pergaulanmu. Ya, engkau juga melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Ada prestasi-prestasi yang engkau lakukan karena engkau mengerti hidup yang engkau rasakan dan engkau nikmati dalam nafas hidup ini. Engkau tidak akan sia-siakan, saudara. Engkau tidak akan sia-siakan. Artinya, engkau akan bertanggung jawab dengan hidupmu. Ini yang dikatakan bahwa hidup itu lebih berharga. Bahkan Tuhan berkata di ayat 33 sangat jelas, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Apa yang Tuhan maksudkan? Ya, rupanya Tuhan lagi ajarin kita tentang cara hidup yang berbelas kasih. Karena waktu kita memperhatikan orang lain, itu ada kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Ya, bahkan Tuhan menjamin orang yang memperhatikan orang lemah pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ini luar biasa. Bahkan di tempat tidurnya pun Tuhan menjamin dia. Jadi rupanya apa? Ada sukacita, rasa harga dari hidup yang berharga itu waktu kita memperhatikan orang lain. Bahkan Tuhan berkata, bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak oleh ngengat. Ya, ini luar biasa. Kenapa? Tuhan tekankan di ayat 34 sangat jelas. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau renungkan ayat dari Lukas 12 ini, saudara, ya, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 34 ini menceritakan dengan luar biasa bagaimana seorang yang menghargai hidupnya lebih dari apapun karena dia udah tahu, ya, di mata Tuhan harga yang Tuhan kasih buat dia membuat dia tidak akan khawatir, membuat dia akan selalu bersyukur. Bahkan dalam menghadapi masalah dia akan berkata, God is good all the time, and all the time God is good. Kenapa? Karena waktu Tuhan tempatkan saudara sebagai nilai dari harga itu, tidak ada satupun kuasa yang bisa menurunkan standar hidupmu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menjamin. Nah, kata menjamin berarti Tuhan itu berkuasa atas hidup saudara. Ini menarik untuk kita memperhatikan. Makanya kalau ada saudara yang mungkin mendengarkan pesan Tuhan di pagi hari ini dalam program Oras and Sign, dan engkau merasa ada kekhawatiran, kegelisahan, come on, apakah engkau menghargai standar yang Tuhan kasih buat saudara, bahwa engkau sangat berharga, engkau punya nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang, gak bisa ditukar oleh keadaan, karena memang engkau adalah aset kerajaan surga. Wow, ini dahsyat, saudara, ya. Jadi orang-orang yang mengalami anugerah Allah, menerima anugerah Allah, dia tidak akan sembarangkan hidupnya. Ya, saya mau tegaskan ini lagi. Orang-orang yang menerima anugerah Allah, ya, yang menerima kasih karunia Allah, tidak akan sembarangkan hidupnya, saudara. Ya, jadi akan terlihat dari bagaimana dia membentuk karakternya. Sekalipun masalah bertubi-tubi datang buat dia, tetapi apa pemahaman pemikirannya, ya, perkataannya, dia tidak akan sembarangkan. Ya, nggak akan menyia-nyiakan apa yang dipikirkan, nggak akan menyia-nyiakan segala langkah-langkahnya dia. Ya, dia akan tetap standing pada rencana Allah dan berdiri atas firman Allah. Karena dia tahu rancangan Allah buat dia tidak ada satupun yang mengandung kecelakaan, tetapi semuanya membawa damai sejahtera. Dan ini yang perlu kita pahami, saudara, bahwa dalam segala keadaan situasi, ya, hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, di ayat 23 Lukas 12 tadi itu Tuhan menjelaskan sangat penting. Hidupmu engkau harus lihat betapa berharganya engkau. Engkau ada di dalam standar ilahi. Ya, sehingga standar ilahi ini nggak bisa membuat dunia menukar posisimu, saudara. Ya, ini penting. Jadi makanya saya katakan hidupmu gak bisa dibeli dan ditukar oleh keadaan. Gak bisa dibeli dengan uang, gak bisa ditukar oleh keadaan, karena engkau sangat berharga. Ayat 23 dikatakan hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian. Bukankah sebaliknya, sebagai manusia kita lebih
ya, khawatir tentang soal makan, soal kita minum, pakai dan seterusnya, ya. Tapi Tuhan berkata hidupmu itu lebih penting. Berarti menurut jamin soal makan, soal minum, ya. Aku menjamin engkau, kata Tuhan, ya. Dan bagaimana kita dewasa di dalam spiritual kita. Waktu engkau menghadapi masalah, gimana engkau mengelola pikiranmu, bahwa pikiran manusiamu adalah pikiran Kristus, di mana firman Allah hidup di dalam engkau. Sehingga yang kau pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Ya, dalam sikapmu, ya, hatimu, ya, tidak ada seorang pun yang tahu hati saudara. Tidak ada seorang pun yang tahu apapun yang kau pikirkan, hanya engkau. Ya. Tetapi waktu engkau membiarkan ada kesia-siaan dalam pemikiranmu, dalam hatimu, ya, yang sampai hari ini kau masih bisa berpikir yang salah, sampai hari ini kau masih bisa merasakan hati yang benar-benar masih dikeraskan oleh sesuatu. Ini engkau merusak harga yang Tuhan kasih buat saudara. Engkau menurunkan standar hidupmu, ya. Jadi mari Tuhan mau engkau melihat kepada satu jalan, di mana jalan hidupmu itu ditentukan oleh jalan kebenaran. Hidupmu nggak bisa diubah oleh situasi dan keadaan, sekalipun berkali-kali engkau dihempaskan oleh masalah, ya. Tetapi masalah nggak bisa mengubah hidupmu dalam standar ilahi, karena harga yang Tuhan kasih, bahwa hidupmu itu sangat berharga. Oleh karena jangan pernah menyanyiakan nilai yang dunia kasih bagi saudara. Dunia menilai saudara, jangan pernah. Jadi orang tidak akan merusak hatimu, orang tidak akan bisa punya kuasa merusak pikiranmu, karena engkau yang punya kuasa untuk membuka pintu hati dan menutup pintu hati terhadap segala masalah persoalan, terhadap segala ucapan-ucapan orang. Engkau yang punya kuasa menutup telingamu, dan engkau punya kuasa untuk membuka telingamu, mana yang perlu didengar, mana yang nggak perlu didengar. Itu adalah bicara tentang apa? Kedewasaan spiritual, ya. Ayat 25 dikatakan, coba kita baca sama-sama, saudara, ayat Lukas 12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Come on, Tuhan lagi bilang begini, kamu manusia ciptaan Tuhan, engkau mendapat nilai daripadaku. Engkau ditentukan, engkau dibuat sangat indah, unik betul, berharga betul, ya. Maka Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang dapat karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Artinya, dia ingin katakan begini, engkau nggak punya kuasa, tetapi aku berdaulat atas hidupmu, tetapi aku berkuasa atas hidupmu. Makanya Tuhan katakan, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, ya, untuk ada, mengapa kamu harus khawatir untuk hal-hal yang lain? Ini menunjukkan bahwa manusia itu terbatas, saudara. Saudara saya itu terbatas dalam segala hal. Makanya kita butuh iman yang besar untuk mendobrak hal-hal mustahil. Dan iman itu muncul dan timbul oleh karena mendengarkan firman Allah setiap hari. Jadi setiap pagi saudara harus tajamkan telinga roh saudara mendengarkan firman Allah, supaya engkau dikuatkan, engkau dibangun, engkau diberikan satu hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan. Ya, keputusan itu banyak, bukan cuma dalam hal-hal besar yang engkau harus putuskan, baik di kantormu, dalam pelayananmu, ya, baik sebagai orang tua kepada anak, dalam segala hal. Tetapi dikatakan keputusan ini juga bicara tentang bagaimana engkau memutuskan dirimu akan ada dengan siapa, engkau berdiri dengan siapa, engkau melakukan hal yang mana, engkau memikirkan hal yang mana, engkau membuka hati terhadap hal yang mana. Ini semua keputusan, saudara, ya. Karena hanya orang yang sia-siakan hidup adalah orang-orang yang gak pernah mengkontrol hatinya, gak pernah kontrol pikirannya. Dia membiarkan aja seperti itu. Makanya orang-orang seperti ini banyak yang kecewa, banyak yang putus asa, dan hidupnya gak pernah move on. Nah, iblis menggunakan keadaan situasi yang engkau rasa itu, ya, untuk membuat engkau semakin rendah, semakin tidak berarti. Ada banyak orang putus asa di hari-hari ini. Mengapa engkau putus asa? Karena Sang Pencipta mengatakan engkau lebih berharga. Udah tersurat dalam firman-Nya, engkau lebih berharga.
Mengapa ada banyak orang yang membuat dirinya khawatir dan takut dan gelisah? Come on. Ya, ini penting saudara mengerti bagaimana engkau dibuat Tuhan berharga dan bernilai. Jangan turunkan standarmu. Jangan biarkan dirimu terbuat dengan banyak persoalan dan hidup. Engkau harus yakin sekalipun engkau diuji, ada jalan keluar yang Tuhan tentukan buat saudara. Engkau akan diberikan jalan keluar. Engkau akan dimampukan untuk bisa melewati semuanya. Tidak ada masalah yang tidak bisa engkau lewati. Mengapa? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Sehingga waktu engkau merasa bahwa kok aku sendiri, engkau tidak pernah sendiri. Ya, Tuhan Allah bersama dengan engkau. Ya, makanya dia katakan apa? Jangan pernah engkau khawatir tentang hal apapun. Ya, sebab itu apa yang kamu khawatirkan, ya ini Tuhan kasih perbandingan. Ya, orang-orang yang khawatir itu disamakan seperti orang yang mana? Ayat 30 kita baca dalam Lukas pasal 12 tadi, ayat 30. Kalau engkau khawatir, kalau engkau cemas, ini adalah orang-orang yang disamakan seperti orang-orang seperti apa? Ini dia jawabannya. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau kita khawatir, kita cemas, kita takut, gelisah, sampai saudara tidur nggak bisa. Kok bisa sih saudara menaruh pemikiran yang salah? Ya, merusak citra dirimu sendiri, merusak siapa engkau di mana mata Tuhan. Hidupmu ada dalam mata Tuhan. Tuhan mengkontrol semuanya. Tapi mengapa engkau merusaknya? Alkitab katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Kalau engkau mengenal Allah, kalau engkau tahu siapa Allah yang kau percaya, saya yakin engkau akan mempedulikan hidupmu. Engkau mempedulikan seluruh kehidupanmu. Engkau tidak akan membiarkan masalah persoalan menurunkan standar hidupmu. Engkau tidak akan membiarkan pikiranmu salah terhadap orang lain. Engkau tidak akan membiarkan hatimu tergores oleh luka-luka hati apapun yang engkau rasakan. Tidak akan membiarkan itu, saudara. Ya. Kenapa? Pandanglah semua orang sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, sama seperti hidupmu yang paling mulia. Jadi cara pandang Anda pun terhadap seseorang menunjukkan standar hidupmu. Kalau engkau memandang semua orang itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, sehingga engkau pun punya hati mendoakan mereka, berarti engkau punya pikiran yang benar-benar mengerti betapa berharganya hidupmu. Jadi cara pandang kita kepada orang, cara pandang saudara kepada setiap masalah, ini menunjukkan kedewasaan hidupmu yang berharga atau tidak, saudara. Ya, dalam mengambil keputusan, ya, ikut ibadah, ikut komunitas, ikut gereja, semuanya itu menunjukkan siapa diri saudara. Makanya dalam pergaulan-pergaulan kita berkata sendiri, ya, pergaulan yang buruk merusak yang baik. Ada banyak orang oleh karena pergaulan, oleh karena mendengar ABCZ dari kata-kata orang, ya, membuat hidupnya semakin terpuruk. Jadi pergaulan yang buruk merusak yang baik itu bicara tentang dengan siapa kita bergaul. Kita mendengarkan apa dari orang-orang sekitar kita, itu akan mempengaruhi hidup kita sendiri. Jadi yang tadinya bagus, sering memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, sering benar-benar yakin dan percaya bahwa Allah berfirman dan itu pasti jadi, artinya imannya bertumbuh, saking membuka telinga mendengarkan dari dunia ini apapun itu merusak kehidupannya sendiri. Jadi hari ini kita mesti percaya, ya, carilah kerajaannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu di ayat 31. Cari ini adalah kata kerja, saudara. Berarti harus berusaha seperti sebuah tanaman, ya. Tanaman yang engkau sedang rawat untuk di bagian dia bertumbuh dan dia menghasilkan buah atau bunga-bunga yang indah di rumah saudara, engkau harus selalu menyiramnya. Dan kalau daun-daun yang kering, engkau pun harus mencabutnya. Engkau harus membersihkan setiap hari supaya semakin berbuah lagi. Harus kerja, mencari, bicara tentang menjaga sikap. Ada usaha menjaga sikapmu, saudara. Ya, kita buka dulu dalam kitab Yohanes pasal 15, ya. Kita baca ayat ini, Yohanes pasal yang ke-15. Mari saudara simak firman Allah dan kita semua akan mengalami berkat. Ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah,
dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ya. Jadi Tuhan sendiri ikut bekerja. Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah, ya. Carilah semua urusan-urusan hal kerajaan surga supaya engkau hidup dan engkau menghargai hidupmu. Ya, karena itu standar ilahi, standar surga buat saudara adalah engkau sangat berharga. Jangan ubahkan standar surga dengan standar dunia, saudara. Makanya dikatakan di ayat 2, ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ini saudara, ya, karena nggak pernah diusahakan, nggak pernah bekerja untuk membuat berbuah, ya, dikatakan apa? Akan dipotongnya. Tapi setiap ranting yang sudah berbuah, apakah akan dibiarkan saja? Tidak. Tuhan tetap ikut bekerja juga. Kita bekerja dan Tuhan ikut bekerja. Dibersihkannya supaya, kenapa dibersihkannya lagi? Udah berbuah nih, tapi semakin dibersihkan supaya apa? Ya semakin lebih banyak lagi berbuah. Jadi kita perlu mencari bekerja, artinya membangun hidup kita terus. Bagaimana ke arah yang tadi kerajaan surga dan menyatakan kita ini hidup berharga dan berarti. Saudara harus memupuknya setiap hari dengan firman Allah, dengan doa, dengan kekuatan roh, supaya itu berbuah. Lalu Roh Kudus, Tuhan akan menolong saudara, menguatkan saudara untuk semakin indah lagi. Tadi semakin berbuah lebih lagi. Dalam proses yang kau hadapi, itu adalah cara Tuhan membersihkan engkau semakin indah. Ya, supaya apa? Mengkontrol engkau, apa kau udah mulai dewasa, mulai mengerti. Karena gini, orang dewasa itu lebih mengerti daripada orang yang tidak dewasa. Orang yang gak dewasa itu mau dimengerti, tapi orang yang dewasa, dia akan lebih mengerti orang lain terlebih dahulu. Ini semua adalah tingkatan dari kedewasaan. Dan semua manusia ini adalah orang berdosa, saudara. Kita semua orang berdosa, tetapi tadi oleh anugerahnya, oleh pengampunannya, oleh kasih anugerah Allah, kita disucikan, dibersihkan, diampuni, kita menerima keselamatan kekal. Nah, sekarang kita harus punya tugas satu, bekerja supaya anugerah Allah, keselamatan yang kita terima, hidup kita yang sangat berharga ini, ya, jangan sampai kita tidak memupuknya dengan firman Allah, dengan kekuatan firman Allah. Saya yakin hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Itu standar ilahi buat saudara, standar roh buat saudara, itu standar kerajaan surga. Jangan turunkan atau tundukkan dirimu terhadap dunia yang memakai standar dunia untuk memindahkan hidupmu dari standar ilahi. Stay tune di sini, kita akan kembali setelah itu. God bless you all. Dengan tema kita pagi hari ini, hidupmu lebih berharga daripada uang, sudah disampaikan oleh hambanya Ibu Pastor Sarlin Mataheru. Dan kita juga sudah diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Anda boleh bergabung untuk bertanya seputar firman Tuhan, ataupun juga mengirimkan pokok doa. Silakan di 0856 2929 400. Dan kita akan berlanjut di sesi berikutnya. Saya tunggu ya untuk pokok doa. Monggo silakan. Terima kasih yang sudah merespon dan mengirimkan beberapa pokok doa. Yang lainnya masih ditunggu. Baik Bu Sarlin, terima kasih untuk firman Tuhan. Amin, haleluya. Pagi hari ini semua yang mendengar pasti akan mengaminkan bahwa hidup kita memang berharga di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Pujian ini tadi salah satu liriknya, buluh yang terkulai tak akan dipatahkan. Yes. Jadi kalaupun kita saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja, kondisi kita merasa bahwa kita nggak berharga ya, kita ada di bawah, dengan sesama aja mungkin kita dipandang sebelah mata atau bahkan dicuekin dengan segala hal dalam kehidupan kita, tapi kita mau percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita kembali. Bulunya ini loh yang sudah terkulai nggak akan patah, karena Tuhan punya banyak cara ya untuk kembali menguatkan anak-anak. Amin. Dan firman Tuhan pagi hari ini luar biasa, semuanya kena Bu Sarlin. Haleluya. Berarti kita diberkati Tuhan. Amin, amin. Kalau berbicara uang itu kan kadang orang semua akan bilang bahwa ya benar firman Tuhan bahwa cinta uang juga akar kejahatan, begitu ya Bu ya. Tapi kalau kita berbicara tanpa uang pun gimana ya kita mau bertahan?
bagaimana ya kita bisa mencapai kesuksesan, kemudian kita bisa melayani sesama, kita bisa memuliakan nama Tuhan kalau kita nggak punya apapun atau modal lah. Sebagai manusia mungkin modal yang paling kelihatan uang ya, karena kalau uang bisa ngapa-ngapain gitu ya Mas Ardi. Nah ini juga membuat kita juga merasa bahwa nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak berharga sama sekali kalau kita nggak ada uang. Nah harus mengerti ini. Nah ini pola pikir kita, pandangan kita harus kita ubah dulu. Nggak begini saudara. Uang itu perlu, nggak mungkin dalam dunia ini yang namanya alat tukar yang diperlukan untuk kita bisa hidup di dalam dunia ini adalah uang. Itu harus garis bawahi bahwa orang hidup itu butuh uang, gitu ya. Tetapi, nah ini ada tetapinya yang perlu kita simak baik-baik. Tuhan ingin bilang begini, di mana hartamu berada, nah ini saudara, di situ hatimu. Nah nilai ini yang kita mesti cari tahu, maksudnya apa ya? Nah artinya begini, jangan condongkan dirimu, ya, karena ada banyak orang gara-gara uang menimbulkan banyak sekali kejahatan. Nah itu saudara, nah itu maksudnya. Jadi kalau kau mencondongkan hatimu kepada uang, maka banyak kejahatan yang terjadi. Artinya Tuhan ingin bilang begini, yang berharga engkau ini, hargamu adalah engkau yang menguasai uang, engkau yang menguasai keuangan. Sekalipun bahkan engkau gak pegang uang, engkau harus percaya Allah memeliharamu. Nah ini konteksnya saudara ya. Jadi jangan bilang misalnya ini ngomong-ngomong, emangnya kita ini makan gimana, gak ada duit, nih bisa aja pakai duit. Betul, semua alat tukar untuk kita hidup dalam dunia, ingat itu ya, uang. Tetapi bagaimana caranya kita menghargai hidup kita dengan pandangan firman Allah tadi, supaya kita bisa mengerti bahwa hidup kita, harta kita adalah Tuhan kita sendiri. Sehingga hati kita akan tercondong ke sana, ke Tuhan, ke firman-Nya. Nah ini, karena hartamu di situ, hatimu di situ. Hartamu adalah Tuhan, maka hatimu di situ. Makanya orang-orang yang punya hati condong kepada Tuhan tidak akan pernah khawatir soal makan dan minum. Itu maksudnya. Sehingga engkau akan hidup dengan dipelihara oleh Tuhan dengan cara-cara ajaib. Tuhan mengirimkan orang memberikan engkau uang, Tuhan mengirimkan orang memberikan engkau apa yang engkau perlukan. Ada cara-cara ajaib yang gak masuk di akal manusia kita. Itulah keajaiban Tuhan. Dan Tuhan mau engkau melekat erat dengan Dia, supaya di mana hartamu sesungguhnya itu, hatimu tercondong ke situ. Tapi ada banyak orang ya, yang di mana hatinya ke uang. Kita berkata akar kejahatan adalah hatimu di uang, karena engkau lebih mencintai uang. Lihat, ada orang yang memang gara-gara uang, gitu ya, dia memfitnah keluarganya, ya. Ada orang gara-gara uang, ya, dia mulai merusak teman rekan sekerjanya. Ada orang gara-gara uang bahkan dalam pelayanan, ya, merusak sesama hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat dengan jemaat dan seterusnya. Kemudian ada apa ini? Masa uang memerintah saudara? Ada karena uang orang punya pandangan yang berbeda dari terhadap orang lain. Ada banyak hal yang uang ini tanpa sadar, waktu kita nggak berhikmat, uang membuat rusak. Kita punya tatanan hidup, karakter hidup yang sebenarnya yang harus kita jaga. Itu nilai yang Tuhan kasih buat kita, ya. Jadi value yang Tuhan kasih, nilai penting, harga yang penting itu, Anda melakukan menjatuhkan itu oleh karena uang memerintah. Come on. Kalau engkau pernah pinjamkan orang uang, lalu engkau memandang orang itu kecil, berarti engkau sudah diatur oleh uang. Atau engkau pernah memberi orang uang, tapi engkau merasa engkau nggak diperhatikan, berarti engkau sudah diatur oleh uang. Jadi uang ini membuat orang rusak banyak dalam banyak pandangan. Bahkan mungkin engkau meminjam orang nggak kasih, ya kan? Tapi engkau punya pikiran yang salah. Kemauan ada apa? Ini bicara tentang bagaimana engkau bergantung penuh kepada Sang Pencipta. Makanya kita baca dulu ayat ini, Yesaya 42 ayat 1 dan 7. Lagu yang kita dengar tadi itu luar biasa, ya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Ini bicara bahwa tidak ada keadaan situasi, ya, yang bisa mengubah nilai yang Tuhan kasih buat saudara, bahwa kau sangat berharga. Nah mari kita baca ya, Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang. Amin. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Wow.
Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada Haleluya. bangsa-bangsa. Ada kuasa dan otoritas itu yang kasih buat saudara. Ayat yang Amin. kedua, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Stop dulu. Ini harga yang Tuhan kasih orang penting kerajaan surga istilahnya. Saudara dan saya adalah orang penting kerajaan surga. Kita tidak akan sembarang dengan perkataan kita. Ya dikatakan gini, nggak akan memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Artinya, kalau di jalan-jalan itu orang tidak ada memperhatikan saudara, orang mencuek sebelah saudara, orang tidak akan menghargai saudara, engkau tidak akan sembarang dengan hidupmu. Itu artinya. Lanjut ayat 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Iya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Wow. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. jadi gini, keadaan situasi yang mengikat engkau makan ya, yang membuat engkau seakan-akan tidak bisa bernafas lagi, Alkitab katakan engkau akan dipakai, engkau akan punya kuasa untuk tetap berdiri menyatakan kebenaran ilahi, bahwa imanmu tidak akan berubah oleh situasi dan kondisi. Itu bicara tadi, ada iman saudara, ada kekuatan roh yang membuat engkau tidak akan terikat di dalam setiap persoalan masalah. Engkau akan keluar dari pemenang. Haleluya. Ayat yang keempat, Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan Yes. tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajaran. Wow, lanjut. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentengkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, Yes. yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan Wow. nyawa kepada mereka yang hidup Amen. di atasnya. Ayat yang ke-6, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, Yes. telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi Amen. engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, Wow. menjadi terang dan bangsa untuk bangsa-bangsa. Ayat yang ke-7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Haleluya. Jadi orang yang berharga ini itu saudara dan saya diberikan Tuhan kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Ada kuasa, engkau akan menghidupkan bangsa-bangsa yang udah mati, yang udah kolaps dalam segala hal. Karena dalam hidupmu ada kehidupan roh yang Tuhan alirkan. Itulah harga yang Tuhan berikan buat saudara. Jadi engkau tidak lagi membiarkan dirimu ya diperbudak oleh masalah, persoalan, pandangan-pandangan dunia, tidak akan. Tapi engkau akan menerima kuasa otoritas Allah karena engkau yang dipilih oleh Allah, karena engkau berharga di mata Tuhan. Jadi ini bagian penting. Tuhan berikan kita harga untuk menunjukkan kepada dunia betapa berharga nilai kita ini, dan kita menjadi pancaran ya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini bicara tentang apa? Suku, kaum, dan bahasa. Kita ketemu dengan orang yang dari mana ya, yang daerah mana ya, kita bisa menjadi berkat. Suku bangsa juga bicara tentang apa? Tentang perbedaan-perbedaan pandangan terhadap dengan orang-orang sekitar kita, tapi kita hadir dengan hikmat Allah, dengan pengetahuan ilahi karena kita diberikan kuasa tadi. Nah, ini bagian penting. Jadi jangan sampai, saya katakan berulang-ulang, jangan turunkan standarmu ya yang udah Tuhan kasih oleh karena hanya berpaut kepada pandangan-pandangan dunia. Jadi tadi dikatakan ya, walau kita sedang dalam pergumulan, makan, minum, pakai, apapun tentang kebutuhan keuangan, jangan biarkan dirimu lupa siapa engkau, yang dimana firman Allah menjamin hidupmu, engkau akan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Haleluya. Yes, dipelihara Yes. itu pasti ya. Amin. Dan setiap dari kita kalau mau bersaksi itu pasti pernah mengalami satu momen di mana Pasti. di mana dalam hal sebenarnya bukan kekurangan ya, tetapi tiba-tiba dapat berkat yang betul-betul saat itu kita butuhkan. Meskipun itu hanya misalnya berupa makanan, minuman, atau kabar berita yang baik. Nah, itu juga termasuk adalah bentuk bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tuhan pelihara, begitu ya Bu Sarah? Yes. Karena dalam Matius 6 ayat 33, coba baca sebentar. Matius 6 ayat 33 ini sangat jelas sudah Tuhan katakan buat kita ya, bahwa tidak ada yang berubah dari rencana Allah, bahwa Dia menjamin saudara, Dia memberkati saudara, dan itu pasti terjadi dalam hidupmu. Matius 6 ayat 33.
Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan Nah, kepadamu. amin. Bagian terakhir kalimatnya semua akan ditambahkan, berarti sudah ada. Sudah ada bahwa fondasi hidupmu diberkati itu udah Tuhan lakukan. Tuhan memberkati engkau. Kalau engkau ingin menambahkan lebih lagi apapun itu, ya imanmu yang menambahkan itu, saudara. Jadi semua sudah ada. Cari lebih lagi, tadi ada usaha, kerja, mencari, menumbuhkan iman, maka imanmu akan melihat yang engkau perlukan, yang engkau butuhkan, yang engkau sedang gemulkan akan ditambahkan kepadamu. Semua sudah ada. Jadi di hidup kita ini fondasinya itu tidak ada kekurangan, karena Tuhan sudah taruh semua buat kita, ada pada kita, ada apapun itu ada pada kita. Ya, kalau dikatakan semua ditambahkan, kata ditambahkan berarti sudah ada, apapun itu sudah ada. Ya, tinggal kita menumbuhkan iman kita lebih lagi. Karena dengan iman yang bertumbuh, makanya murid-murid waktu Tuhan bicara sama mereka gini ya, kau mesti belajar mengampuni seseorang gitu loh. Lalu Petrus bilang begini, bagaimana bisa Tuhan bilang begini? Ya ampunilah. Petrus bilang begini, oh 7 kali berarti udah sekali itu aja. Kalau dia berbuat dosa lagi ya berarti ini nggak bisa diampuni lagi. Nah begitu. Tuhan bilang enggak, 7 kali 70 kali engkau harus mengampuni. Ini bicara tentang apa? Setiap hari, karena 1 tahun ya, 1 tahun itu kurang lebih 365 ya hari, nah gitu ya. Nah Tuhan berkata begini, 7 kali 70. Nah 7 kali 70 aja sudah 400 sekian saudara. Rupanya setiap hari Tuhan ingin bilang begini, hidupmu kalau engkau berharga, engkau memberi hidupmu, mengerti hidupmu berarti, hidupmu tidak ada engkau biarkan dengan kedukaan atau kekecewaan untuk benci dan tidak bisa mengampuni. Tapi setiap hari engkau menunjukkan kasih untuk mengampuni, untuk mengasihi. Itu luar biasa saudara. Nah itu nilai hargamu di mata Tuhan. Jadi jangan pakai perasaan untuk tidak mengampuni saudara ya. Itu nah ini jadi apakah hidup berharga? Orang-orang yang memiliki hidup berharga akan mudah mengampuni. Yes. Haleluya. Yes ya. Baik, ini Lalu Petrus bilang begini, kalau itu Tuhan manusia aku nggak bisa manusia itu benar dia. Tambahkanlah kepadaku iman. Nah, kan gitu dia berdoa sama Tuhan itu, tambahkan aku iman karena bagi dia gini, ini sulit juga. Nah sama kita mungkin juga mengatakan untuk ini sulit, untuk itu sulit. Mari berdoa seperti Petrus, tambahkanlah kepada kami iman Tuhan. Nah itu, dan Tuhan akan lakukan itu karena engkau mau bertumbuh dalam iman. Haleluya. Haleluya. Baik, ada pertanyaan dari pendengar Sasanyo. Yes. Kak Mika, Shalom Bu Sarli. Shalom. Jadi saat kita sedang diberi kelimpahan materi, bagusnya sebagian untuk kemuliaan Tuhan agar hidup kita lebih berharga ya. Betul. Karena dalam Lukas 12 tadi dikatakan makan apa? Jualah segala sesuatunya, berikan kepada orang yang membutuhkan. Ini rupanya apa? Jadi manusia, mental kita akan sehat, jiwa kita akan sehat kalau kita belajar memberi kepada orang. Tapi jangan cuma berkata aku beri kapan aku terima. Oh tentu ada berkatnya. Kita baca yuk ya, berkat dari orang-orang yang memberi kepada orang lemah itu luar biasa. Ini kunci. Ada banyak orang itu maunya menerima aja, makanya dia nggak pernah punya jiwa yang bersuka cita. Karena waktu dia ingin menerima dan itu nggak terjadi, dia kecewa, ya kan? Tapi kalau engkau ingin memberi, ya, itu ada kepuasan dalam jiwa saudara, ada kepuasan tersendiri bagi jiwa saudara, ya. Kita akan baca dalam kitab Mazmur, ya, bagaimana Tuhan ingin menunjukkan orang-orang yang memberi perhatian kepada orang-orang lemah dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, ya. 41 ayat yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Coba baca ya. Haleluya. Mazmur 41 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Stop dulu, coba. Kalimat pembukanya berbahagialah. Jiwa saudara akan happy, enjoy kalau memperhatikan orang lemah, orang membutuhkan sesuatu. Lanjut. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi waktu engkau memberi, jangan bertanya kepada aku terima, karena engkau sudah memberi. Akhirnya katakan Tuhan meluputkan engkau pada waktu celaka, dalam keadaan-keadaan yang kerasa wah ini membuat engkau tersempit, engkau benar-benar ditekan dengan masalah-masalah. Tuhan berkata engkau akan diluputkan pada waktu engkau menghadapi kecelakaan itu. Ayat yang ketiga, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Wow, terus Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. selama engkau hidup.
Ini dia berkat dari orang yang suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Engkau akan berbahagia selama engkau di dalam muka bumi ini. Lanjut. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi, engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Jadi kalau ada saudara, ada musuh-musuh, dia menghadapi macam banyak musuh, Tuhan tidak membiarkan dia dipermainkan oleh musuh-musuh. Ini menjadikan pembelaan Tuhan luar biasa bagi orang-orang yang tadi. Itu yang berharga, itu adalah orang yang memperhatikan orang lain. Lanjut ayat Tuhan keempat. membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakit. Luar biasa, bahkan saat sakit pun ya, dia dibantu di ranjang. Jadi mari kita belajar hidup yang berharga itu adalah salah satunya kita memperhatikan orang lain. Memperhatikan, menunjukkan bahwa kita mempeduli ciptaan Tuhan yang sangat berharga seperti kita yang berharga ini. Jadi mari jangan hanya memikirkan diri sendiri bahwa aku kurang ini, aku kurang itu. Kamu coba belajar membongkar tembok-tembok pertahanan ke ego saudara, zona nyaman saudara, untuk keluar melakukan firman Allah. Yaitu apa? Perhatikanlah orang-orang yang membutuhkannya. Perhatikanlah mereka yang layak menerima berkat daripada tanganmu. Ya, dan engkau lihat bagaimana Tuhan memberkati engkau dengan cara-cara ajaib. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Baik, kemudian ini ada kesaksian yang ingin saya bacakan juga, bagikan karena beliau juga terberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin, amin. Ibu Grace, kalau nggak salah nih ya, di sini namanya tertulis Ibu Grace. Saya jualan jajanan pasar yang dititip-titipkan. Di rumah ada rumah singgah untuk untuk kucing jalanan yang sakit, ada sekitar 50-an ekor. Semakin saya mengandalkan Tuhan setiap saat, jika saya membutuhkan dana, saya selalu berdoa. Apalagi sekarang jualan sedang tidak menentu, sama sekali tidak ada pesanan snack masuk. Tapi tiap hari kami tidak kekurangan, baik itu untuk makan, bensin, kebutuhan lain, karena Tuhan menyediakan, mencukupkan semua untuk hari ini dan seterusnya. Yes, praise the Lord. Jadi rasa sukacita itu ada karena saudara bersyukur. Betul. Karena saat kita membutuhkan apapun masih ingat dan selalu ingat bahwa masih ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Dan saya juga percaya, ya, mungkin saudara merasa aku nih ya nggak makan udah 2 hari. Saya yakin kekuatan Tuhan akan turun buat saudara. Ya, apalagi engkau dalam keadaan-keadaan yang engkau rasa kesulit. Saya yang bilang begini, dunia mungkin kita lihat dalam keadaan situasi nggak baik-baik saja, tapi engkau orang percaya harus pastikan hidupmu baik-baik saja. Berharga itu nggak akan turun dari standar yang Tuhan kasih, bahwa engkau tidak akan terpuruk oleh karena situasi dan kondisi yang ada, karena tetap terjamin oleh Tuhan. Seperti yang kita baca dalam kitab Yesaya 43 tadi, ya, bahwa Tuhan menjamin engkau, Tuhan memelihara seluruh hidupmu. Amin, haleluya. Amin. Baik, satu lagi dari Ibu Aris. Ini selain memohon dukungan doa, mengucap syukur untuk hari ini firman Tuhan menguatkan saya dan suami. Amin. Mengucap syukur amin, untuk berkat yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus ubahkan segala sesuatu indah pada waktu. Yes, amin, amin. Jadi juga kita belajar gini, kalau saudara lagi pergumulan apapun itu, ya, makan, minum, pakai, kebutuhan mungkin kuliah anak-anak dan seterusnya, mungkin bayar kontrak rumah dan seterusnya, apapun itu, mari belajar untuk begini. Speak bless. Artinya apa? Berdoa dengan yakin bahwa engkau menerima. Jadi mulai doa, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau pelihara kami percaya segala yang kami perlukan. Sebutkan engkau butuhkan apa. Aminkan, aku percaya aku menerimanya. Dan dengan sukacita. Jadi gini, doanya itu jangan dengan kekhawatiran, jangan dengan ketakutan, tapi berdoa dengan yakin bahwa Allah memelihara hidup saudara. Ya. Ini janji Allah itu takkan pernah tinggalkan saudara. Waktu dia berkata dia memelihara saudara, dia memperhatikan saudara, maka itu akan terjadi, ya. Bahwa rambut di kepalamu pun Tuhan menghitungnya. Kita baca Matius pasal 10, Matius 10 ayat 30 sampai dengan 31, ya. Kita baca sebentar. Matius 10 ayat 30 sampai dengan 31. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Haleluya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Haleluya. Ya, jadi kita harus ngerti rambut kita yang begitu banyak pun artinya Tuhan menghitungnya, Tuhan mengizinkan, ya.
ada yang membuat saudara jadi rusak oleh karena masalah-masalah, tidak akan. Tapi Tuhan menjamin hidupmu aman di dalam Tuhan. Itu bicara bahwa kedaulatan Tuhan sangat nyata buat saudara. Jadi hari ini ya, mari dengan ucapan syukur, speak bless, perkatakan berkat, dan amenkan firman Allah bahwa engkau berharga, engkau berarti. Jangan turunkan standar harga yang Tuhan kasih buat saudara. Tapi mari bangunlah hidupmu dengan orang-orang yang tepat ya, dan juga melakukan hal-hal yang benar dengan perkataan yang ucap syukur. Cara pandangmu kepada masalah, cara pandangmu dengan orang lain pun engkau harus ubah ya, karena itu menunjukkan dari nilai orang-orang yang berharga, nilai orang-orang yang ngerti siapa dirinya ya. Jadi ingat, kerajaan Allah dan kebenaran adalah fokus hidupmu, karena semua sudah Tuhan sediakan, dan Dia akan tambahkan seperti imanmu yang engkau doakan. Dia akan tambahkan buat engkau, dan yakin, sambutlah hari ini dengan ucapan syukur ya. Percaya keamanan di seluruh penjuru hidupmu akan Tuhan jamin buat saudara, karena Dia sudah menentukan engkau dari semula. Haleluya. Dan biarlah hari ini engkau penuh dengan roh sukacita dan engkau percaya Allah di pihakku, siapakah lawan aku? Yakinlah hidupmu berharga di mata Tuhan. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Bu Sarlin. Yes, amin. Kita semua menguatkan di tengah situasi yang mungkin bisa dibilang nggak menentu, kita percaya Tuhan pelihara juga dengan luar biasa. Baik, kita akan tutup Blessing in the Morning, Rise and Shine dengan pokok-pokok doa yang akan didoakan oleh Bu Sarlin. Yes, mari kita akan percaya firman Allah ini masuk ke dalam lubuk hati kita, karena Alkitab berkata iman bertumbuh dari mendengarkan firman. Mari engkau aminkan firman yang engkau dengar pada pagi hari ini, membuat iman bertumbuh dengan luar biasa. Come on, bersukacita, sambut hari ini, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Sambut dengan sukacita ya. Jangan biarkan masalah-masalah menghimpit rohani saudara, tapi itu standar roh bahwa engkau berharga. Buktikan engkau punya nilai itu. Tidak ada yang bisa mengubah standar ilahi dalam hidupmu. Percaya dan percaya dan percaya. Sebelum engkau belum melihat, engkau percaya. Sebelum engkau belum melihat, engkau percaya. Tetap percaya, karena firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau di pihak Tuhan, engkau ditentukan oleh Tuhan, engkau dipilih oleh Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa, dan saya percaya bahwa doa-doa yang engkau minta pagi hari ini ya, Tuhan bakal menjawab lebih dari yang engkau doakan, karena iman mau di dalam Tuhan. Dan saya ingin katakan, mari biarlah jiwamu pulih, hatimu pulih, pikiranmu segar ya, dan seluruh peredaran darahmu mengalir dengan baik, karena engkau punya jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan melalui firman Allah yang kau dengarkan pagi hari ini. Kita akan berdoa bagi mereka yang sedang membutuhkan pokok doa ini, dan mari saudara yang sudah berkirim pokok doa, aminkan imanmu melakukan segala perkara-perkara yang besar, karena di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Dan engkau yang mungkin ikut live dalam program Rise and Shine, aminkan juga apa yang kau sedang gumulkan, dan engkau yakin Tuhan menjawab engkau karena imanmu bertumbuh dalam Dia. Mari kita sepakat dalam doa kita bersama-sama. Haleluya.